حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Semoga salawat dari Allah tercurah kepada beliau, juga tercurah kepada keluarga beliau, dan juga semoga salam dari Allah dengan sebenar-benarnya tercurah kepada beliau dan juga tambahannya. Baik. Qala Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala, qauluhu wa sallallahu ala nabiyyina salatullahi ala abdihi huwa sana'uhu fil mala'il a'la. Salawat Allah kepada hambanya adalah sanjungan Allah untuk dia di hadapan para makhluk-makhluk yang tertinggi. Malak itu adalah sekumpulan bangsawan, karena malaikat sendiri bertingkat-tingkat. Kama dzakarahul Bukhari fi sahihih, sebagaimana disebutkan Al-Bukhari dalam sahihnya, an Abil Aliyah. Cuma apa? Abil Aliyah namanya Rufai bin Mihran. Tapi di dalam sanadnya itu ada Abu Ja'far Ar-Razi, beliau itu dhaif. Bukhari cuma menyebutkan saja, tetapi sanadnya itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir beliau. Tapi apa, sanadnya dhaif. Namanya di dalam sanadnya ada Isa bin Mahan, Abu Ja'far Ar-Razi. Orangnya dhaif. Tayyib, waqil ar-rahmah. Ada yang mengatakan sholawat itu artinya adalah rahmat. Tapi tidak betul. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah membedakan antara sholawat dan rahmat. Siapa yang tahu mana dalilnya? Alhamdulillah rabbil alamin. Bukan, beda antara sholawat dengan rahmat. Di dalam apa? Dalam surat Al-Baqarah itu, ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Menunjukkan apa beda antara sholawat dan rahmah. Tayyib. Was-shawab al-awwal, yang benar adalah yang pertama, yaitu apa? Sanjungan, bukan rahmat. Liwujuhin adidah, berdasarkan sisi yang sekian banyak. Dzakaraha Ibnul Qayyim fi Bada'il Fawaid. Ya, disebutkan oleh Ibnul Qayyim perbedaan antara apa? Antara sholawat dengan rahmat wa jala'il afham. Kalau Bada'i' Wallahu alam belum sempat dicari, tapi kalau Jala'il Afham itu yang pertama, muka surat 162. Wa qauluhu wa ala alihi atsba'ih, pengikutnya, ala dinih, pengikutnya di atas agamanya, yang mengikuti Rasulullah karena agama beliau. Kama huwa riwayatun an Ahmad, satu riwayat dari ucapan Imam Ahmad, wa alaihi aktsarul ashab, dan berdasarkan inilah pendapat kebanyakan dari para Hanabilah. Wa ala hadza fayashmalu sahabata wa ghairahum minal mu'minin. Maka berdasarkan ini Alu Muhammad itu mencakup apa? Para sahabat beliau dan kaum mukminin yang lain. Wa qauluhu wasallam, assalam bimakna tahiyyah, yaitu penghormatan. Au assalamah minan naqaisi war radzail, atau keselamatan dari kekurangan-kekurangan dan kejelekan-kejelekan. Baik, pembahasan ini boleh dilihat di Bada'iul Fawaid punya Ibnul Qayyim. Yang kedua, muka surat 599. Wa min asma'ihi subhanah, termasuk nama Allah yang Maha Suci, As-Salam. Kenapa? Li salamatihi minan naqaisi wal uyub, karena Allah Ta'ala itu selamat dari kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Kama qala Ibnul Qayyim fin Nuniyah, sebagaimana disebutkan Ibnul Qayyim dalam Nuniyah yang pertama, muka surat 210. Wa huwas salamu 'alal haqiqati salimun min kulli ma'iba wa min nuqsani. Allah itulah as-salam, sesuai dengan hakikatnya, yaitu apa? Yang selamat dari segala perkara yang diaibkan dan dari kekurangan-kekurangan. Baik. Wa jama'al musannifu baina sholati wassalam. Sang penulis, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menggabungkan antara sholawat dan salam imtisalan liqaulihi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melaksanakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, shollu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada Rasul
dan doakan salam untuk beliau dengan sebenar-benarnya. Qauluhu mazidan ay zaidan, yaitu tambahan. Minaz ziyadah wa hiya an-numu, yaitu pertumbuhan, yaitu sholawat dan salam yang terus bertambah. Qauluhu amma ba'd, maksudnya adalah apa? Mahma yakun min syai' ba'du. Maksudnya adalah setelah ini semua aku akan menjelaskan berikut ini begini. Yaitu ini adalah uslubul intiqal, metode untuk berpindah dari pembukaan kepada apa? Penjelasan isinya dan sebagainya. Sebagaimana itu dijelaskan di dalam Lisanul Arab yang pertama muka surat 360. Masalah amma ba'du. Hadhil kalimah, ucapan amma ba'du yu'ta biha lil intiqal, itu didatangkan untuk berpindah min uslubin ila uslubin akhar, dari satu metode ke metode yang lain. Wa yandubu al-ityanu biha, dan disunnahkan kita mendatangkan lafaz amma ba'du fil al-khutab, di dalam khutbah-khutbah, wal mukatabat, di dalam surat menyurat, kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti biha, sebagaimana itu didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutabih, di dalam khutbah-khutbah beliau, wa mukatabatih, dan di dalam surat menyurat beliau. Rawahu Abdul Qahir Ar-Rahabi fil Arba'in lahu an arba'ina sahabiyan, dari 40 sahabi. Kitab Arba'in tapi khusus menyebutkan dalil-dalil disyariatkannya lafaz amma ba'du. Qauluhu, ini kitab yang di atas lagi, dalam Syekhul Islam, fahada i'tiqadul firqatin najiyah. Ini yang akan aku sebutkan nanti adalah keyakinan kelompok yang selamat. Bukan hanya pengakuan, harus ada buktinya sesuai dengan dalil, tidak dia. I'tiqad, qala syarih, al-i'tiqad lughatan ar-rabtu wal jazm. Rabt yaitu ikatan, akad. Karena ada ikatan, istilahnya akad nikah, akad jual beli dan sebagainya. Sudah ada ikatan. Jazm yaitu kepastian. Jadi bukan hanya dugaan, tapi harus sampai tingkat kepastian. I'taqadtu kadza, yaitu aku meyakini itu, aku memastikan tentang itu. Aqadtu alaihi alqalba wadh-dhamir, aku meyakini itu dengan hatiku, dan sama dhamir juga isi hati. Dikatakan dhamir karena dia tersembunyi. Intaha min misbah, yaitu diambil dari Misbahul Munir, itu maksudnya. Misbahul Munir punya Ar-Rafi'i. Baik. Ini yang kedua, halaman 421. Apa yang disebutkan di sini? Wa arrafahu ba'dhum, sebagian dari mereka mendefinisikan istilahan secara istilah biqaulihi huwa hukmu dhihnil jazim, yaitu hukum hati, dhihn artinya benak, yaitu pikiran, hukum pikiran yang pasti, memikirkan sesuatu kemudian memastikannya. Ada sampai di situ i'tiqad. Fa in tabaq fa sahih, kalau sesuai dengan kenyataan istilahnya adalah i'tiqad yang sahih. Wa illa fa fasid, kalau tidak demikian maka itu adalah fasid. Baik, ini adalah diambil dari kitabnya siapa itu ya? Punyanya Al-Jurjani itu, yaitu At-Ta'rifat Al-Jurjani. Halamannya ana tidak nulis di sini. Itu dari Al-Jurjani. Tayyib. Kemudian qauluhu al-firqah ay at-ta'ifah wal jamaah, kelompok atau kumpulan. Wa amma al-furqah bi ad-dhamm fa ma'nahu al-iftiraq, yaitu perpecahan. Furqah dia master. Kalau firqah ini yaitu kelompok. Qauluhu an-najiyah ay allati salimat minal halak, yaitu yang selamat dari kebinasaan, wasyurur, dan kejelekan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, wa hasalat ala sa'adah, dan mendapatkan keberuntungan, sa'adah, bisa bab istiqamatiha, disebabkan karena dia istiqamah, tegak lurus, alal haq, di atas kebenaran, wa tamassukiha bima kana alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, dan karena mereka berpegang teguh
dengan ajaran yang dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya ada di atasnya. Kama fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu wan nasara al yahudu ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 pecahan sekte. Wa tafarraqatin nasara ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqah. Orang Nasara terpecah menjadi 71 atau 72 kelompok. Wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wa hadis Ibnu Majah mukhtasar. Qala Tirmidzi hasanun shahih. Yang benar adalah apa? Dia hasan. Tapi mungkin kalau digabung dengan hadis-hadis yang lain memang boleh juga jadi sahih li ghairi. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu. Hadis Muawiyah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dia itu adalah hasan. Nah, tidak menyebutkan nomornya. Tayyib. Bahwasanya mengatakan ini di atas mimbar, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina. Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdiri di tengah-tengah kami. Faqal, kemudian beliau bersabda, inna man qablakum min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab iftaraku ala snataini wa sab'ina millah. Mereka terpecah menjadi 72 kelompok. Wa innal ummah, dan sesungguhnya umat ini sataftariqu ala salasin wa sab'in. Terpecah menjadi 73. Sintani isnatani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. 72 di dalam neraka dan 1 di dalam surga. Wahiyal jamaah, dan itulah al jamaah. Rawahu Abu Dawud. Ya, Ahmad dan Abu Dawud. Hadisnya hasan. Yang boleh kalau digabung dengan yang di atas jadinya sahih li ghairi. Wa fi riwayat Tirmidzi kulluhum finnari illa wahidah. Dalam riwayat Tirmidzi ada lafaz semuanya di dalam neraka kecuali 1. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah. Siapakah kelompok yang selamat ini wahai Rasulullah? Selamat dari neraka itu? Qal man kana ala misli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang ada di atas agama yang semisal dengan aku dan para sahabatku yang ada di atasnya. Semisal dengan agama yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Tapi di dalam sanadnya Tirmidzi ada Abdurrahman bin Ziyad bin An'um. Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi. Beliau itu adalah sayyi'ul hifdz. Hafalannya jelek. Tapi boleh untuk syawahid juga. Tayyib qal hadza hadisun gharib. Memang untuk tambahan ini gharib. Mufassarun, dan dia itu mufassar, yaitu telah dijelaskan. La na'rifuhu illa min hadzal wajh. Kami tidak tahu kecuali dari jalur ini. Dia tambahan yang ini ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Wa qad akhta'a ba'dhum fi ta'rifil firqatin najiyah. Sekelompok dari orang-orang telah keliru di dalam mendefinisikan firqah najiyah, annaha ahlul hadis wal asy'ariyah wal maturidiyah. Enak saja ikut-ikutan. Sebelum mereka ada, ajaran sudah ada zaman Rasulullah, ajaran yang benar sebelum dibuatnya akidah aneh-aneh tadi. Yang dulu sibuk menghadapi Jahmiyah siapa? Ahlul hadis, sebelum lahirnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Setelah Ahlus Sunnah banyak yang meninggal tapi kemudian akhirnya menang. Nanti kelompok-kelompok yang lain mengaku-ngaku, kamilah yang Ahlus Sunnah. Banyak ini yang sok pahlawan setelah menang, setelah adanya kemenangan. Fa inna lafdzul hadis, karena lafaz hadis tadi yaruddu dzalik, menolak yang demikian tadi. Fa inna qaulahu wahidah, karena ucapan Rasulullah satu, yang menang, yang tertolong hanya satu, yunafit ta'addud, meniadakan berbilangnya kelompok tadi. Sementara apa? Jelas akidah ahlul hadis beda dengan akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah juga beda dengan Maturidiyah. Maturidiyah beda dengan ahlul hadis. Beda.
Tayyib. Qal fata'ayyana an takunal firqatun najiyah hum ahlul hadis. Maka menjadi pastilah bahwasanya firqah najiyah mereka adalah ahlul hadis karena mereka yang memang paling dekat dengan hadis Rasulullah. Tayyib. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini kalamnya agak panjang tapi penting. Ana bacakan saja, ini di Majmu'ul Fatawa yang ketiga, muka surat 347. Syekhul Islam mengatakan wa bihadza yatabayyan anna ahaqqan nasi bi an takuna hiyal firqatan najiyah ahlul hadis was sunnah. Maka menjadi jelaslah dengan ini bahwasanya orang yang paling berhak untuk menjadi firqah najiyah, kelompok yang selamat adalah ahlul hadis dan sunnah. Alladzina laisa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka itu tidak memiliki panutan yang diikuti, yang dengan itu mereka fanatik kecuali Rasulullah. Kalau untuk yang lain-lain kita nggak perlu sampai baku bunuh istilahnya, atau baku pukul, saling memukul, saling menyakiti. Tapi kalau untuk Rasul disakiti, jangan harap mereka akan selamat istilahnya. Wahum a'lamun nasi bi aqwalihi wa ahwalih. Dan ahlul hadis dan sunnah itulah yang paling tahu tentang sabda-sabda Rasulullah dengan kondisi-kondisi Rasulullah. Wa a'zamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha. Dan mereka yang paling keras di dalam memisahkan antara hadis yang sahih dan hadis yang sakit. Beda dengan apa? Kelompok-kelompok yang lain nggak peduli hadis sahih atau hadis dhaif atau bahkan hadis yang kadzab, mereka nggak peduli. Wa a'immatuhum fuqaha'u fiha. Para pemimpin ahlu as-sunnah dan hadis adalah para fuqaha. Fuqaha bukan dari kalangan ahlul kalam. Telah terbentuk ijma' bahwasanya ahlul kalam itu bukan ahlul ilm. Tapi apa? Kalau dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka bukan sibuk hadis, tapi intinya adalah apa? Sibuk belajar ilmu kalam. Itu kenyataannya. Hadis bahkan apa? Diotak-atik dan dibongkar pasang. Wa ahlu ma'rifatin bima'aniha. Dan mereka itulah yang paham tentang makna-makna hadis. Ketika dicela, ketika dicerca dan dilemahkan, dianggap lemah oleh orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah, mengatakan bahwasanya ahlul hadis itu nggak paham makna yang sebenarnya, nggak paham kandungan mendalam dari Al-Qur'an dan sebagainya. Justru ketika betul-betul dibuktikan secara penggabungan antar dalil, dibuktikan secara apa? Pendalaman bahasa, ternyata justru Asy'ariyah yang kalah. Sebagaimana yang terjadi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal ulama tersebut puluhan, Syekhul Islam cuma berdua dengan saudaranya, yaitu Syekh Abdullah. Ternyata mereka semuanya kalah. Kemudian mereka mendatangkan seorang syekh besar dari India, kalah juga syekh besar itu. Bahkan terbalik-balik dia. Akhirnya disalahkan sama temannya. Iya, kamu terbalik. Disebutkan di dalam kitab Munadharat, kitab Aqidah Wasithiyah ini. Tayyib. Qal wattiba'an laha. Mereka adalah orang yang paling besar di dalam mengikuti sunnah Rasul dan hadis Rasul. Wa tasdiqan, paling besar di dalam membenarkan sunnah Rasul. Adapun kelompok-kelompok yang lain, sering kita kasih tahu ini Rasul bilang gini, dah wajahnya mulai kecut. Bukannya mengikuti oh ya Rasul yang benar, bahkan wajahnya mulai kecut. Nanti kemudian nyalahkan hadis, atau terkadang oh ini hadisnya sudah nggak sesuai, atau oh bukan gitu, dan seterusnya. Intinya adalah apa? Pembenaran dan ketaatan itu lembek dan lemah di kelompok-kelompok yang lain. Karena yang jadi imam mereka bukan Rasul. Yang imam mereka adalah tergantung nama kelompok mereka apa. Itulah imam mereka. Rasul cuma apa? Diambil sebagai maskot, sebagai bentuk kecintaan untuk diagungkan melampaui batas. Tapi ajarannya di nomor sekian kan. Itu kenyataannya. Tayyib. Wa amalan wa hubba. Dan mereka adalah yang paling besar pengamalannya terhadap sunnah. Dan paling besar kecintaannya kepada sunnah. Tayyib. Maka yang penting adalah apa? Mengikuti Rasul, bukan sekedar cinta pada zatnya Rasul. Jangan seperti siapa itu Abdurrahim At-Tohan. Dia mengatakan, kalau nggak salah dia ya yang mengucapkan itu, atau temannya mengatakan, oh seandainya aku hidup di zaman Rasul, seandainya aku ini jadi wanita aja, aku pengen nikah dengan Rasul. Tapi cinta pada syariatnya Rasul nggak mau, pengennya cuma zatnya aja. Na'udzubillah. Karena dia laki-laki. Baik. Ini semua adalah apa? Penjelasan bahwasanya firqatun najiyah itu hanya satu, sebagaimana tansis dari Rasulullah, sebagaimana ketetapan dari Rasulullah. Maka bagaimana kelompok-kelompok yang akidahnya lain-lain itu mengaku demikian? Tayyib. Faqat satu saja, wahum ahlus sunnati wa jamaah. Mereka itulah ahlus sunnah wa jamaah,
ikut sunnah dan ikut jamaah, bukan malah sibuk membuat partai ini, partai itu, jamaat ini, jamaat itu. Ngakunya jamaah, tetapi apa? Jamaatnya banyak, pecah satu sama lain, berebut kekuasaan dan sebagainya. Baik, ilahuna wallahu a'lam.